Satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu mari kita berdoa. Tuhan, betapa kami mengucap syukur kepadamu. Hati kami berlimpah dengan sukacita karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada sore hari ini, anak-anakmu datang kepadamu dengan ucapan syukur dan penuh sukacita. Dengan segenap hati kami membawa puji-pujian dengan kerinduan. Ya Allah Roh Kudus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita angkat pujian dari awal. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Amin. Nama Tuhan ajaib dan penuh keagungan. Mari sama-sama kita satukan hati, satukan suara, katakan terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Duduk. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bersyukur Bapa.
Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita angkat satu pujian dan banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Kasih Tuhan, Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan sungguh kasih buat setia-Mu kasih setia-Mu karena anugerah-Mu. di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, Terima kasih Tuhan, ku bersyukur Tuhan mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan, bersyukur ini pengakuan iman kami kepada Engkau. buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
yang kami ucapkan lewat pujian ini adalah pengakuan hati kami kepada Engkau Tuhan, bahwa sungguh-sungguh kami bersyukur untuk semua kasih setia yang kami boleh alami dalam kehidupan kami. Kalau kami ada hari ini, kami tahu semua karena anugerah-Mu. Yes, bersyukur. Biar ucapan syukur kami ini boleh menenangkan hati-Mu. Biar ucapan syukur kami menandakan iman percaya kami kepada Engkau. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Dengan segenap hati, mari katakan lebih lembut lagi. Roh Kudus jamah kami pada sore hari ini. Kiranya sekara bara-bara sanda. Datanglah kerajaan-Mu di hidup kami sama seperti di sorga. Di tempat ini sama seperti di sorga. Di kota kami sama seperti di sorga. Di keluarga kami sama seperti di sorga. Yes. Amin. Ku bersyukur. Thank you Lord. Bila kapas sanda segala bara-bara base. Amin, amin. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah kepercayaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Biar sebentar ketika kami mau dengar kebenaran firman-Mu, jadikan hati kami tanah yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang ketika benih itu disampaikan, benih itu bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami dan menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi hamba apa yang Kau mau tahu bicara pada hari ini melalui mulut lidah hamba, dan biar pengurapan dari tempat tinggi turun atas kehidupan kami semua Tuhan. Bersyukur untuk semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu untuk menjadi pondasi kita untuk tahun depan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat share tentang tahun depan, tentang apa yang saya dapat buat gereja ini, buat jemaat, buat kota ini, dan buat bangsa ini. Sejak akhir Oktober saya mulai doa, saya tanya Tuhan apa yang Tuhan mau buat kami di sini? Karena saya percaya bahwa untuk memasuki tahun yang baru kita butuh tuntunan yang baru dalam kehidupan kita, ya kan? Bagaimana Tuhan boleh menuntun Bapak, Ibu, saudara-saudari dan saya di tahun 2022 ini dengan luar biasa ya. Bagaimana kita dituntun sampai boleh memasuki bulan terakhir, mengakhiri akhir tahun 2022 ini. Saya percaya kalau Bapak Ibu ada hari ini bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita pintar, tapi semua oleh anugerah, karena ada tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya nggak tahu waktu awal tahun atau akhir tahun 2021 yang lalu Bapak Ibu ada restorasi apa untuk tahun 2022 ini. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu harapkan di tahun 2021 sudah terjadi di tahun 2022 ini atau tidak. Bapak Ibu yang tahu ya. Tapi ini kebiasaan yang saya coba bangun. Bahwa saya dididik di Jakarta, saya didik dulu kalau kita mau masuki tahun yang baru kita harus punya visi. Ya kan, dan biasanya visi yang kita terima itu harus kita alami. Nah, waktu saya memasuki gereja ini akhir 2019, ya kan, saya memasuki visi ini punya gereja, dan memasuki tahun 2021 waktu itu
Visinya adalah perkenanan, favor Tuhan. Ya kan, saya berdoa, Tuhan saya mau dapat favor Tuhan. Dan puji Tuhan dalam perjalanan kami 2021 kami ketemu favor Tuhan banyak atas kehidupan kita. Dan waktu 2022, akhir 2021, gembala senior kita Pastor Joseph Hendrik menemukan visi tentang gereja HGC ya. HGC menyeluruh ya. Bukan karena waktu itu belum ada Maros. Abundant of rain, hujan yang lebat. Ya, tuaian yang besar, berkat yang besar. Nah, waktu itu terjadi, saya bilang saya harus mengalami tahun ini, ya kan? Saya harus mengalami. Saya nggak tahu pada akhirnya Tuhan tuntun kita memasuki sebuah pengembalaan di tempat ini. Dan buat saya ketika minggu lalu kita Natal di tempat ini, ya kan? Saya bersyukur bahwa boleh berjalan dengan baik. Dan menurut saya itu jauh dari ekspektasi yang saya pikirkan. Karena waktu bulan 7 saya takut. Ada ketakutan besar, Tuhan Natal ini gimana, ya kan? Tapi bersyukur bahwa menjelang Natal Tuhan kan orang-orang hebat juga dalam gereja ini. Di samping ada orang-orang yang awal yang tetap setia di tempat ini yang luar biasa. Ya, dan akhirnya kita jadi satu tim yang luar biasa dan kita boleh rayakan Natal, itu sebuah anugerah ya. Dan itu buat saya abundant of rain, hujan yang lebat luar biasa. Ya, tuaian yang besar dari kita mulai dari satu keluarga di kampung CD, dari rumah ke rumah sampai hari ini kita punya tempat dan punya semua hal yang kita miliki hari ini. Itu semua bukan karena saya hebat sebagai gembala, bukan karena Bapak Ibu, saya percaya semua karena Tuhan ya. Bagaimana Bapak Ibu saya percaya tahu tentang sejarah gereja ini dan Tuhan cipta kasih kita. Dan hari ini menjelang tahun ini saya dapat buat gereja ini. Waktu orang bilang tahun depan resesi, tahun depan akan jadi lebih sulit. Waktu kita dengar, apa yang ada di hati kita? Takut? Orang bilang pokoknya mesti simpan uang cash tahun depan, ya kan? Simpan uang jaga-jaga, jangan beli sembarangan, ya kan? Ya, waktu orang cerita, saya baca di berita, saya menemukan satu hal, ada spirit ketakutan. Kita cukup hidup ketakutan dalam COVID-19 2 tahun. Kita mau kemana-mana takut, kita mau keluar, kita mau ketemu orang takut, dan itu mengganggu produktivitas kita sebagai anak Tuhan, mengganggu pergerakan kita dalam memenangkan jiwa. Dan ketika hari-hari ini COVID sudah mulai mereda, kita menghadapi tantangan tahun depan bahwa akan ada resesi. Orang-orang udah mulai panik, ya kan? Saya doa, Tuhan bagaimana? Apa yang Tuhan mau buat gereja kita? Tiba-tiba saya dapat kalimat ini, kebajikan dan kemurahan Tuhan. Terus saya doa, Tuhan apa kebajikan dan kemurahan Tuhan? Saya diingatkan kejadian Yusuf. Ya, jadi Yusuf itu menyelamatkan bukan hanya bangsa Israel, bukan hanya keluarganya. Waktu itu belum jadi bangsa Israel, bukan hanya keluarganya, tapi bukan hanya menyelamatkan Mesir, tapi dia menyelamatkan bangsa lain yang datang meminta makan di Mesir. Ya, oleh Yusuf yang waktu itu terjadi kelaparan di mana-mana, bangsa Mesir akhirnya bisa memberi makan orang banyak. Bangsa Mesir boleh tetap diberkati karena ada Yusuf. Ada kebajikan dan kemurahan yang Tuhan nyatakan di bangsa Mesir buat keluarga Yusuf dan buat bangsa-bangsa lain. Dan waktu saya dapat itu, Yusuf bilang begini sama saudaranya, kalian boleh mereka-rekakan perkara-perkara yang jahat, tapi Tuhan membalikan keadaan untuk memelihara suatu bangsa. Hari ini perkataan yang sama ada atas hidup kita untuk tahun depan. Orang boleh bilang apapun tentang hidup kita tahun depan. Dunia boleh bilang apapun tentang kondisi pekerjaan kita, tentang keluarga kita, tapi Tuhan bilang begini, bahwa Tuhan mau balikan keadaan dan supaya kita bisa memelihara bangsa keluarga kita. Kenapa? Karena ada kebajikan dan kemurahannya dalam kehidupan kita. Amin. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu, setelah kita tahu bahwa visi tahun depan Tuhan mau kasih kita kebajikan dan kemurahan, apa yang kita lakukan?
apa yang mau kita persiapkan dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab kita selalu temukan begini, bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang menangkap visi. Setuju dengan saya? Amin? Setuju ya? Bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan adalah orang-orang yang menangkap visi dan panggilan Tuhan atas kehidupannya. Jadi kalau hari ini kita punya cita-cita besar untuk tahun depan, untuk apa yang terjadi dalam keluarga kita, mari bertanya, apa visi Tuhan atas hidup kita? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan tahun depan? Sudah ada yang dapat visinya buat keluarganya? Tahun depan mau ngapain? Yang jomblo-jomblo, tahun depan mau ngapain? Ya kan? Mau kerja apa? Oh iya, luar biasa. Ya kan? Jodoh Pak, ya. Tapi hari ini saya mau bilang begini, bahwa ketika kita memasuki visi yang besar, maka dibutuhkan sebuah kapasitas yang besar dalam kehidupan kita untuk mendapatkan visi itu. Visi itu apa? Visi itu adalah gambaran yang kita mau capai di masa depan. Sekali lagi, visi adalah sebuah gambaran yang Bapak, Ibu, dan saudara saya mau capai di tahun depan. Jadi tidak mungkin kita melangkah ke tahun depan kalau kita nggak punya tujuan. Itu namanya kita pasrah, ya kan? Saya selalu bilang dalam diri saya, selama saya jadi full timer di Jakarta di sini, saya selalu mau ikut pemimpin yang punya visi. Kenapa? Saya tidak mau dibawa orang yang tidak tahu arah tujuan. Mau nggak Bapak Ibu? Saya ajakin. Ayo Noris ke sini. Ikut saya. Kira-kira Bapak Ibu mau ikut nggak? Kalau enggak, saya nggak tanya, jelaskan. Ikut aja. Kemana Pak? Ikut aja. Nggak ada orang yang mau. Ya kan? Kita mau ikut kalau orang itu punya tujuan. Sama dengan kita. Kita ikut Tuhan karena Tuhan sudah punya tujuan yang besar atas hidup kita. Sekarang pertanyaannya, kita nangkap nggak tujuan itu atas hidup kita? Kita ngerti nggak apa yang Tuhan mau atas hidup kita? Jangan sampai kita memasuki tahun depan, kita mau bilang ini, terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Iya. Enggak, kita nggak boleh gitu ya. Kita memasuki tahun 2021-2023 dengan visi yang besar. Visi Allah selalu bertujuan untuk memberi berkat atau berdampak bagi orang lain. Tapi visi manusia selalu untuk kepentingannya. Jadi mesti ingat bahwa setiap kita harus punya visi. Tapi biarlah visi yang kita punya adalah visi yang dari Tuhan, bukan visi kita sendiri, ya. Karena kalau visi kita sendiri, kecenderungan visi kita, tujuan yang kita mau capai itu untuk ego kita. Yang pada akhirnya kita berusaha dengan kemampuan kita tanpa melibatkan Tuhan. Dan itu selalu berhubungan dengan aku. Oh, yang penting saya, untuk saya, untuk saya. Tapi kalau dari Tuhan, Bapak Ibu mau tahu ini visi dari Tuhan atau dari saya, lihatlah ketika visi itu punya dampak buat orang lain. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang mau memasuki visi Tuhan akan dibawa masuk ke dalam sebuah dimensi yang namanya masa penantian. Nah, ini baru kita masuk khotbah kita. Dan tema khotbah kita hari ini masa penantian. Kenapa saya bilang masa penantian? Masa penantian adalah situasi yang dimana merupakan bagian terpenting dalam penggenapan visi tersebut. Ketika orang gagal dalam masa penantian, maka orang itu tidak akan pernah bisa melihat visi itu tergenapi atas kehidupannya. Abraham dibawa dalam masa penantian 25 tahun. Yusuf 13 tahun untuk menjadi pemimpin di Mesir. Ya kan? Siapa lagi? Yesus butuh umur 30 baru dia tampil. Baru dia boleh cerita. Semua orang-orang hebat melewati masa penantian, yaitu masa persiapan untuk penggenapan itu. Kenapa? Karena ada banyak hal yang dicerita di Alkitab, orang-orang yang tidak melewati masa itu langsung diangkat dan akhirnya nggak bertahan.
Karena masa penantian itu akan menakar, akan membuat kita menjadi kuat, akan membuat kita jadi mengerti kita mampu menghadapi visi itu atau tidak. Kekuatan kita akan teruji, akan diasah dalam masa penantian itu. Sekarang kita memasuki masa penantian. Untuk memasuki tahun 2023, Bapak, Ibu, dan saya masih mempunyai waktu 12 hari. Apa yang Bapak, Ibu, dan saya mau lakukan dalam 12 hari ini menjelang kita memasuki tahun 2023. Masa penantian 12 hari ini untuk memasuki tahun depan, apa yang Bapak, Ibu mau lakukan? Apa yang mau kita perbaiki dalam kehidupan kita? Kenapa? Kembali saya cerita bahwa banyak orang gagal. Bahkan Abraham sendiri dikatakan gagal dalam masa penantian itu. Waktu Tuhan bilang sama dia begini, Abraham, kau akan menjadi bangsa yang besar. Kau akan memiliki anak. Kegagalan Abraham dimulai ketika dia setuju dengan perkataan Sarah untuk mengambil Hagar. Yusuf juga gagal dalam masa penantian itu. Tapi dia tidak berhenti. Salomo gagal ketika dia mulai kompromi dengan istri-istrinya. Daud gagal, tapi Daud tidak berhenti dalam kegagalannya. Sekarang persiapan apa? Kenapa saya bilang masa penantian itu sangat penting buat kita? Karena di dalam masa penantian ini ada banyak hal yang bisa terjadi, yang bisa menghancurkan, yang bisa menggagalkan rencana Tuhan, visi kita, Tuhan atas kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Kejadian 17 ayat 17. Apa hal? Ada 3 hal yang akan mengagalkan masa penantian itu untuk kita menggenapi visi Tuhan. Yang pertama adalah meragukan janji Tuhan. Kejadian 17 ayat 17 saya bacakan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Oke? Dikatakan lagi di Kejadian 18 ayat yang ke-12. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu sedangkan tuanku sudah tua? Bapak, Ibu, saya kasih sebuah pandangan. Abraham terima janji dari Bapa di sorga bahwa dia akan memiliki anak yang akan menjadi bangsa yang besar. Dia, anak itu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Tapi Abraham tidak punya mental yang kuat, tidak punya keyakinan yang kuat waktu itu, sebelum akhirnya Tuhan bilang menghitung sebagai sebuah kepercayaan. Abraham sempat gagal. Gagalnya gini, waktu dia mulai meragukan Tuhan, ada perkataan mungkinkah. Kenapa? Karena Abraham lihat dirinya sudah tua, secara ilmu kedokteran nggak mampu lagi. Istri so tua, saya so tua, mau melahirkan bagaimana? Ya kan? Dia lihat dirinya nggak bisa. Makanya waktu Sarah bilang begini, ambil Hagar, masih bening, masih segar, masih kuat, mampu bisa lahirkan anak. Kelihatannya baik, rasional, nggak salah. Oh, dapat setuju, dan itu boleh. Zaman itu orang boleh poligami. Zaman itu ya, zaman sekarang kita nggak boleh. Dan Abraham pikir, oh benar nih, sukacita nih, dapat restu dari istri, diambil. Dan akhirnya apa? Kita lihat akibat keputusan Abraham ratusan tahun yang lalu. Kita punya saudara tiri yang Alkitab bilang gini, lakunya sebagai keledai kuda liar yang menendang semua saudaranya. Akibat perbuatan Abraham. Tapi puji Tuhan, Tuhan gak berhenti.
Waktu Abraham meragukan itu, Tuhan terus datang. Tuhan terus datang atas kehidupan Abraham. Dia terus ingatkan, kamu mampu, kamu mampu. Jangan lihat dirimu. Pertanyaan yang sama dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan kasih visi yang besar buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan kasih visi gereja ini 1000 jemaat. Waktu saya lihat itu Bapak Ibu, lemas juga. Ya, Tuhan, gede banget. Tapi tak satu hal saya percaya, Tuhan akan lakukan itu. Dan saya yakin, saya mulai omongin ke orang-orang sampai hari ini. Saya sedang tidak main gereja-gerejaan. Kita sedang tidak main gereja-gerejahan di tempat ini. Kita sedang mengerjakan apa yang Tuhan mau, memenangkan 1000 jiwa di kota ini untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya lihat diri kita nggak akan bisa. Makanya jangan pernah ukur pencapaian yang Tuhan mau atas hidup kita dengan kemampuan kita. Ini yang sering terjadi di anak-anak Tuhan. Waktu Tuhan bilang, saya mau pakai kau dengan besar, kita selalu lihat diri kita. Sama seperti waktu Musa. Tuhan bilang gini, saya mau pakai kau untuk mengeluarkan bangsa Israel. Musa bilang begini, Tuhan bagaimana saya bisa? Padahal Musa masuk penantian 40 tahun. Sudah 40 tahun dididik di Mesir, keluar dari Mesir 40 tahun di padang gurun lagi dididik, masih meragukan Tuhan. Padahal dia tahu ceritanya, dialah satu-satunya bayi laki-laki yang lolos dari pembunuhan, yang kemudian mendapat privilege yang khusus, bagaimana dia diangkat jadi anak Firaun. Tapi itu tidak membuat Musa mengenal Tuhannya dengan benar. Dia masih ragu, saya nggak bisa Tuhan, saya gagap. Musa gagap, saya nggak fasilidah. Tuhan pakai saja kakak saya Harun. Terus Tuhan bilang ini, apa yang ada padamu? Tuhan bilang, Musa bilang ini, hanya tongkat. Dia nggak lihat potensi dirinya, yang dia lihat apa yang ada. Hari ini Tuhan bilang gini, apa yang ada dalam hidupmu? Jangan lihat potensi orang lain untuk mengerjakan visi Tuhan dalam hidupmu, tapi lihat potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk mengerjakan hal yang besar yang Tuhan mau. Kalau Bapak Ibu mau visi besar digenapi atas hidup kita, jangan ukur kemampuanmu untuk visi itu, tapi ukur bagaimana Tuhan akan mampukan kau untuk mengerjakan visi yang besar. Amin? Iya kan? Kemarin saya pergi sama anak saya ke rumah di Daya, ambil pakaian, saya bawa baskom besar. Saya isi baju banyak-banyak sama istri. Terus saya panggil Grafil sama Cece, angkat embernya. Karena dia kenal bapaknya, papinya, mereka nggak komplain bilang berat. Mereka nggak bilang berat. Karena dia tahu waktu mereka melangkah, saya pasti bantu ngangkat. Jadi waktu dia melangkah, pegang itu ember, saya kemudian pegang itu ember, kami angkat bertiga. Saya tahu Grafiel ini cuma pegang saja, dia cuma pegang, dia nggak angkat, dia cuma di sininya keras, tapi tangannya begini, dia cuma pegang. Dia jalan saya begini, tapi embernya terangkat, sampai nggak di mobil? Sampai. Kan dia sudah lakukan. Saya cuma disuruh ngangkat, dia pegang saya. Cecenya pegang begini. Padahal saya, kok ini ember perasaan berat di samping. Saya sendiri yang ngangkatnya. Jadi mereka cuma pegang, cuma sentuh saja. Apalagi Grafiel satu tangan saja. Kenapa? Dia nggak ukur ember ini berat dari kemampuannya dia. Dia tahu bapaknya yang akan angkat itu ember. Bapaknya cuma mau saya terlibat aktif. Sama seperti Tuhan. Waktu Tuhan mau kasih pekerjaan yang berat, yang besar buat kita, dia nggak ukur kemampuannya. Dia ukur Bapak Ibu mau atau tidak. Bapak Ibu mau lihat itu sebagai yang berat atau mau lihat
Tuhanmu yang besar. Kenapa Grafiel dan Gracia bisa? Karena dia tahu bapaknya pasti bantu. Pertanyaan yang sama. Bapak, ibu dan saya kenal tidak Bapakmu di sorga? Dia akan memampukan kita untuk mengerjakan visi yang besar tahun depan. Kenal nggak? Kalau kita nggak kenal, makanya timbul keraguan kayak Abraham. Mungkin nggak Tuhan? Dia lupa waktu dia dipanggil dari Ur Kasdim keluar. Dalam perjalanannya dia hidup diberkati, melimpah. Dalam perjalanannya Tuhan tolong dia banyak hal. Dia masih meragukan Tuhan. Kalau hari ini engkau takut untuk tahun depan, kau sedang meragukan Tuhan. Kalau hari ini kau berpikir, saudara dan saya berpikir, tahun depan saya nggak akan bisa ngapa-ngapain, saya nggak punya kerjaan Tuhan, saya nggak pintar Tuhan. Kau sedang mengukur kemampuan Tuhan menggunakan kemampuanmu. Tapi kalau kau percaya bahwa tahun depan kau akan melakukan perkara besar dengan kemampuan Tuhan, maka engkau akan tidak pernah meninggalkan keraguan itu. Kau tidak akan membawa keraguan itu masuk dalam hidupmu. Tapi kau akan berkata, angkat keraguan ini dan saya mau melangkah, dan saya percaya tahun depan saya bikin 12 hari. Pastikan hidup saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak meragukan panggilan Tuhan. Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang percaya bahwa ketika kita masuki tahun 2023 nanti, kita akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai kita sampai tanggal 31 tahun 2023. Amin. Amin. Jadi sekali lagi, jangan pernah meragukan janji Tuhan atas hidupmu. Yang kedua, apa yang menggagalkan orang di dalam masa penantian? Yaitu mengandalkan kekuatan sendiri. Kejadian 16 ayat yang kedua. Saya sudah singgung tadi ini. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengar perkataan istrinya. Kita buka lagi di dalam Kejadian 40 ayat ke-14. Ada Kejadian 40. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik, nanti tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan ahikuan kepada Firaun, dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Itu perkataan Yusuf. Waktu dalam penjara, dia menafsirkan arti mimpi juru minum dan juru roti. Dia bilang gini, kalau kau keluar, kau ingat saya. Di ayat sebelumnya, ayat 13, dikatakan, dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala ketika engkau jadi juru minumnya. Jadi waktu dia tafsirkan arti juru minum, terus dia bilang gini, ingat Kona, kalau kau keluar, kau bilang sama Firaun, saya ini tidak bersalah, saya ini dijebak sama istrinya Potifar sampai saya masuk di sini. Abraham dengar Sarah, Tuhan kan bilang kau punya anak, saya tidak bisa, kau ambil Hagar. Menggunakan cara manusia. Akhirnya apa? Kalau Bapak Ibu baca di ayatnya seterusnya, dikatakan begini, tetapi dilupakannya Yusuf dilupakan. Setelah juru minum itu keluar, dia melupakan Yusuf. Waktu Bapak Ibu mengandalkan kekuatan sendiri dalam masa penantian, firman Tuhan bilang gini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu punya pengertian sederhana, bukan hanya mengandalkan orang lain, tapi mengandalkan kekuatan kita.
saya nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan Bapak Ibu tahun depan. Atau ada impian apa yang Bapak Ibu mau capai di tahun depan yang Bapak Ibu sudah gumulkan mungkin dari setengah tahun. Tuhan, tahun depan saya mau ini, tahun. Saya nggak tahu. Tapi hari ini, apapun pergumulanmu, apapun yang mau engkau capai di tahun depan, jangan pernah pakai kekuatanmu, tapi pakai kekuatan Tuhan. Berjalan dengan apa yang Tuhan mau. Karena untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan berkat Tuhan, kita harus percaya ada rancangan Tuhan, ya kan? Ada jalannya Tuhan. Jadi Tuhan punya rancangan, tapi kita mesti ikut jalannya. Gak bisa kita mau ikut maunya kita. Karena sesuatu yang kita paksakan dengan cara kita tidak akan pernah maksimal. Saya catat di sini, ada banyak orang akhirnya gagal karena menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan apa yang Tuhan mulai. Kenapa? Karena dia tidak sabar dengan waktunya Tuhan. Waktu kita bukan waktu Tuhan, promosi datang ketika kita sudah siap. Buah yang masak itu, buah yang masak waktu musimnya dengan yang masak karena karbit, mana yang lebih enak? Yang masak di pohon atau yang masak karena dipaksa? Pernah nggak beli buah, kelihatannya buah mangga, kuning sekali, terus dimakan nggak ada rasanya. Terus kita bandingkan dengan buah yang masak di pohon, mana yang lebih enak? Kita mau masak di dalam pohonnya kita itu Tuhan, atau kita mau siap dengan cara kita sendiri? Orang akan selalu lebih menikmati sesuatu yang dari pohonnya dibandingkan yang dipaksa. Bersabar menunggu waktu Tuhan. Abraham tidak sabar, Yusuf tidak sabar. Yusuf lupa bagaimana waktu dia dibuang dari sumur, diangkat naik, dijual jadi orang penting di rumah Potifar. Terus dia merasa usah dibuang lagi. Sekalipun dia dalam penjara, firman Tuhan bilang begini, Tuhan tetap mengangkat dia menjadi kesayangan kepala penjara. Yusuf tidak lihat bahwa dalam masa-masa sengsara dia ada tangan Tuhan atas hidup dia. Sekarang saya nggak ngerti apa yang kita alami, tapi mari buka mata melihat tangan Tuhan ada nggak atas hidupmu. Dan biarkan ketika kita melihat pertolongan Tuhan itu menjadi sebuah pilar atas hidup kita untuk kita percaya bahwa saya mau tunggu waktu Tuhan. Jangan berusaha tolong Tuhan dengan caranya kita. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita nggak bisa pakai caranya kita. Mengkomen, tapi Pak sudah mepet nih waktunya kok dong. Mau membayar. Berdoa. Tuhan sanggup menolongmu bahkan di detik-detik terakhir. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Jadi jangan bilang gini, tidak ada pengharapan, selesai mi. Kadang-kala bukan Tuhan tidak mau tolong kita, kita yang meragukan Tuhan. Kita yang tidak percaya dan kita ambil jalan kita sendiri. Jangan pernah meragukan dan jangan paksakan sesuatu dengan caramu. Belajar bersabar, menunggu waktu Tuhan atas hidup kita. Karena Tuhan mau lakukan bagiannya dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kalau Tuhan sudah kasih kita visi besar, yuk berjalan aja. Dalam kesetiaan, dalam iman, kepercayaan kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, kenapa orang gagal dalam masa penantian? Kehilangan fokus. Tidak fokus.
12 hari ini. Kalau Bapak Ibu tidak fokus dengan apa yang Tuhan mau siapkan untuk tahun depan kita babak belur. Gagal dalam perencanaan, sedang merencanakan kegagalan atas kehidupannya. Kalau saudara dan saya kehilangan fokus kepada Tuhan dan mulai berfokus untuk mempersiapkan diri dengan kekuatan kita, kita pasti babak belur tahun depan. Kita pasti nggak bisa apa-apa. Tapi kalau kita mau fokus pada apa yang Tuhan mau, dalam artian begini, saudara dan saya tidak menyerah dengan keadaan yang terjadi. Daud gagal, kehilangan fokus waktu dia jatuh dengan Batseba. Tapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia sadar, dia bangkit. Dia tidak tinggal dalam kegagalannya. Dia bangkit, dia lihat Tuhan masih kasih saya kesempatan. Tuhan akan mampukan saya untuk memimpin bangsa ini. Abraham ketika dia gagal dengan Ismail, dengan Hagar, dia nggak tinggal terus di situ. Dia percaya sampai Tuhan bilang begini, maka Tuhan memperhitungkan itu sebuah menjadi kepercayaan atas hidup. Yusuf menyadari kegagalan itu, makanya sampai dia bilang di dalam Kejadian, kalian boleh mereka-rekakan perkara yang jahat, tapi Tuhan mampu membalikkan. Kenapa? Dia tahu dia harus fokus dengan apa yang Tuhan mau, yaitu apa? Untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Amin. Kita baca di dalam Kejadian 13 ayat 11. Ini contoh yang sangat luar biasa. Dikatakan, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini momen di mana Abraham menyuruh Lot memilih tanah untuk berpisah dengan Abraham. Selanjutnya, ini tanah yang dipilih. Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya. Kejadian 19 ayat 26, Kejadian 19 ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Lot memilih Sodom dan Gomora. Dia pandang dengan cara pandangnya. Akibat cara pandangnya, dia tidak melihat bagaimana kehidupan Sodom dan Gomora. Bapak Ibu pernah dengar kata sodomi? Saya kasih tahu, asal mula kata sodomi itu dari Sodom. Alkitab bilang begini, orang-orang bilang begini, bawa anakmu supaya kami pakai. Sodomi itu dari kata Sodom. Akhirnya apa? Tuhan mau hancurkan kota Sodom dan Gomora. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan. Tuhan ingat, malaikat datang lagi. Terus kasih tahu istrinya, saya tolong kau, jangan kau balik di masa lalu. Jangan, maksudnya Tuhan gini, jangan kau lihat hasil perbuatanmu, kesalahanmu yang di masa lalu, kau pandang ke depan. Tapi istri Lot gagal, dia balik. Dia masih mencintai hartanya, kekuatannya. Dia masih mencintai apa yang dia capai dengan suaminya di Sodom dan Gomora. Sampai akhirnya dia jadi tiang api. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu capai di tahun ini dengan kekuatanmu. Tapi hari ini Tuhan bilang ini, nggak usah ingat apa hal besar yang Bapak Ibu sudah capai dengan kekuatanmu. Kenapa? Karena ada hal yang lebih dahsyat yang Tuhan mau kasih di tahun depan. Fokus pandang ke depan. Jangan ingat kesalahanmu di masa lalu. Karena ketika kau ingat kesalahanmu di masa lalu, kau sedang meragukan Tuhan atas kehidupanmu. Fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjakan di tahun depan. Atas gerejamu, atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu. Karena Tuhan mau kerjakan hal-hal yang lebih besar. Jangan menoleh ke belakang. Sekalipun kita mungkin pernah berhasil di masa lalu, tapi Tuhan mau, yuk sudah, itu masa lalu.
Fokus ke depan. Ada hal yang lebih dahsyat. Ada hal yang lebih dahsyat. Kita mungkin hebat di masa lalu, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita mungkin mampu mengerjakan hal-hal yang besar di masa lalu. Tapi ingat, jika kau memandang ke belakang, kau sedang memandang kekuatanmu, tidak memandang ke Tuhan. Tapi ketika kau memandang ke depan, tetap fokus tentang apa yang Tuhan mau kerjakan atas kehidupan, kita akan melihat Tuhan akan menolong hidup kita. Jangan pandang ke belakang. Fokus saja dengan apa yang Tuhan. Sekalipun mungkin kau bilang, saya belum lihat Pak, belum terjadi Pak. Saudara dan saya diminta fokus kepada Tuhanmu yang besar, bukan tentang apa yang akan terjadi yang akan Tuhan buat. Fokusmu harus kepada Tuhanmu. Waktu Abraham menyuruh Lot memilih, dia nggak fokus kepada tanahnya. Dia nggak peduli, sekalipun dia tahu kok dia bisa. Ini kalau saya suruh pilih, pasti dia pilih yang paling bagus. Kalau dia pilih yang paling bagus, bagaimana kambing dombaku mau makan nanti? Abraham bisa milih dulu nggak? Bisa. Dia paman, dia om, dia yang bawa Lot sampai Lot bisa kaya. Dia bisa sampai bilang sama Lot, kau pindah ke sana. Bisa. Tapi Abraham memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih. Dia nggak pada fokus pada perkaranya, tapi dia fokus kepada apa? Janji Tuhan atas kehidupannya. Yuk temukan janji Tuhan atas hidupmu dalam 12 hari ini untuk tahun depan, dan fokus pada janji itu. Kerjakan, jangan ragukan. Dan kita akan melihat dan berkata, tahun depan di tanggal 31 Desember 2023 saya berhasil. Ingat, saya nggak tahu kegagalan kita apa di tahun 2022 ini, tapi saya berharap kita mau masuk di tahun 2023 dengan keberhasilan, bukan dengan membawa kegagalan di tahun 2022, bukan membawa kehancuran kita untuk masuk di tahun 2023. Kita memasuki tahun 2023 dengan fokus dan percaya saudara dan saya punya Tuhan yang besar. Amin. Ya, jadilah orang yang fokus karena Tuhan sudah berjanji kebajikan dan kemurahannya ada atas kehidupanmu. Amin.